Dan kita akan memuliakan Tuhan di pagi hari ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 60. Rohani nomor 60 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Rohani 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Suara sorak terdengar, negeri Yerusalem gempar. Benarlah Tuhanmu telah berbangkit dari kuburnya. Tak boleh kubur memegang pahlawan itu yang menang. Kuasa maut telah lemah dan kalah oleh kuatnya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita beribadah dan berbakti kepadanya. Kita tabiskan seluruh ibadah ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun menaungi kehidupan jemaat sekalian. Amin. Kita memuliakan Tuhan pada nyanyian rohani nomor 66. Ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Hai puji kuasa namanya dan kata-kata seterusnya. Hai puji kuasa namanya, balak sembah dan di hadapan arasnya
Mari kita sekalian duduk kembali. Kita siapkan nyanyian rohani nomor 142. Nyanyian rohani 142 ayat 1 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Kemudian ayat yang kedua akan kita nyanyikan setelah kita mendengarkan dan menerima berita anugerah atau berita keselamatan dari Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Kami boleh datang dalam segala kasih Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Dari peristiwa kebangkitan Tuhan yang memberikan kemenangan dan kelepasan kepada kami terus bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ada banyak kelemahan yang kami miliki dalam segala jalan yang kami jalani di kehidupan ini Tuhan. Ada kata-kata kami, ada tindakan dan perbuatan kami, ada pikiran-pikiran kami yang keluar dari hukum-hukum Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami lakukan dan menjadi dosa di mata Tuhan. Sesungguhnya sangat kami berusaha dalam hidup ini untuk bisa melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Tetapi kelemahan menjadi bagian terbesar dalam kehidupan kami sebagai manusia. Karena itu kami sulit sekali untuk mempertahankan kekudusan dalam kehidupan ini Tuhan. Hari ini kami datang duduk di dalam rumah Tuhan, tidak menunjukkan bahwa kami semua adalah orang yang baik-baik hidup di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia anugerah yang begitu besar dari Tuhan, seperti langit yang jauh dari bumi, seperti timur yang jauh juga dari barat, betapa agung kasih Tuhan yang dapat menuntun memanggil kami semua untuk bisa kembali jalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Janganlah Tuhan membiarkan kami ada dalam sesuatu hal terus untuk tidak memuliakan Tuhan. Tapi oleh kuasa-Mu yang besar, sanggup untuk mengubah hidup kami dan bisa menuntun kami datang kepada Tuhan. Karena kami semua percaya anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah melakukan keselamatan dan anugerah kasih-Nya yang besar bagi semua kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa memohon ampun dosa kami kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Nyanyian rohani 142 ayat yang pertama. Ya dosaku dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Berita anugerah bagi kita dari Tuhan pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri taminkan pada ayat yang kedua, nyanyian rohani 142. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah sebagai laskar
Mari kita bangkit berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru. Setelah kita mengaku dosa dan menerima berita keselamatan dari Tuhan, Tuhan memberikan hukum-Nya untuk menjadi kekuatan bagi kita semua memasuki minggu yang baru. Dari 10 hukum telah diringkas menjadi 2 hukum besar oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan kepada jemaat, juga kepada Bapak Pendeta. Sama-sama kita melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Persilakan jemaat duduk kembali. Kita siapkan firman Tuhan pada surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama ayat 1. Kita akan baca pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Sabda kebenaran Tuhan akan menjadi pelita di setiap jalan hidup kami. Kami telah merayakan satu pesta besar dalam sebelum kami ada, kami telah menyaksikan selama 7 minggu kesengsaraan Tuhan. Dan kami tiba pada Jumat Agung. Dalam seluruh peristiwa ini kami merenungkan betapa besar dan dahsyatnya kasih Allah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, mencari semua kami yang telah terhilang dari keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Pada saat hari Minggu pagi, Tuhan telah mengalahkan segala kekuatan maut dan kekelaman. Laknat, kutuk dan dosa pun terkalahkan di dalam peristiwa kebangkitan anak Allah dari tengah-tengah orang mati. Menjadi kebangkitan yang sulung bagi semua kami yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKI Yahim telah menjadi satu jemaat penuh di hadapan Allah. Dan Engkau sendiri menjadi alas dan dasar di dalam jemaat ini. Sehingga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari waktu-waktu sebelumnya, Tuhan telah berdiri di tempat ini menjadi kerajaan sorga bagi semua umat-Mu di dalam kampung dan di tempat ini ya Tuhan. Karena itu kami semua datang terus kepada Tuhan di dalam persekutuan jemaat. Hari ini kami semua datang kembali untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kami percaya kekuatan besar dari Allah akan memenuhi di dalam seluruh hidup kami. Segala sesuatu yang merintangi kami di perjalanan ini
oleh iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami, kan kami berusaha untuk mengalahkan segala kekuatan dunia ini, supaya kami tetap berada di dalam Tuhan. Engkau telah mengenal jemaat ini ya Tuhan. Hamba-Hambamu terus melayani dalam keterpanggilan-Mu yang kuat, mengikat mereka dalam setiap anak-anak-Mu yang telah Tuhan pakai dan utus untuk melayani Engkau di dalam jemaat ini. Kekuatan jemaat ini bukan terpelihara karena kami hamba-hamba Tuhan, tapi kekuatan jemaat ini terpelihara karena Yesus Kristus menjadi alas dan dasar di dalam jemaat ini. Sehingga semua yang bernaung di bawah kekuatan Kristus Tuhan di tempat ini terus menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya sabda Tuhan yang kami baca bukan sekedar mengingatkan kami atau memperenak pendengaran kami, tapi kekuatan Allah yang besar itu akan masuk ke dalam hidup kami dan menguasai kami untuk bisa melakukan segala perkataan-perkataan Tuhan. Bukan hanya berbicara, tapi mempraktekannya secara nyata di hadapan Tuhan, supaya kami semua menjadi saksi dari amanat Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kuasa kekuatan lain di luar Kristus tidak akan membiarkan kami leluasa mendengarkan Tuhan, karena itu hanya kuasa Allah sendiri yang menguasai hidup kami dan tempat ini. Hamba yang memberitakan, jemaat yang mendengarkan, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang akan pulang dari rumah Tuhan ini dalam keadaan yang kosong. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Judul dari pembacaan kita, pembacaan firman Tuhan, pengharapan, iman, dan kasih. Mari kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jauh sabda Tuhan yang telah kita baca bersama. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kepada semua orang yang membaca, menyimpan firman ini, dan juga melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus Tuhan, untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jemput anggota CD Jemaat bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nyanyian rohani 77 ayat 4 2 bait akhir kita aminkan setelah pengakuan iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohku pun berkata amin, sabdamu benar. Amin. Rohku pun berkata amin, sabdamu benar. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Kidung Jemaat nomor 18 akan menjadi pujian yang kita lakukan dengan penuh kesukaan sambil menyatakan terima kasih dan syukur kepada Tuhan lewat hati, tetapi juga segala sesuatu yang telah kita siapkan dan layak kita memberi kepada Tuhan melalui persembahan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat dan kata-kata seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus.
Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, so percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan olehnya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pengucapan syukur dari keluarga dari Kanu atas kesembuhan dari istri, dan pengucapan syukur dari berkat-berkat Tuhan bagi satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, dan pengucapan syukur dari keluarga Mokai atas penambahan usia anak Yuliana Mokai pada tanggal 18 April pada hari ini tahun 2021. Ada pengucapan syukur dari Bapak Fernando Vele untuk ulang tahun anak kekasih Prelius Nandito Vele yang ke-10 tahun pada hari Kamis tanggal 15 April 2021. Ada pengucapan syukur dari keluarga Sabteno, juga ada penambahan usia, pengucapan syukur yang ke-3 tahun dari keluarga yang tidak sebut namanya pada tanggal 18 April. Kemudian ada perpuluhan dari keluarga di Week 1, ada perpuluhan dari seorang ibu juga di Week 1, kemudian ada perpuluhan dengan tidak menyebutkan nama, dan juga ada pengucapan syukur dan perpuluhan yang tidak menyebutkan nama. Dengan semua yang telah kita beri kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena saat kami mencari makan dan minum, saat kami pergi untuk bekerja, kami selalu mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hikmat, akal budi, kemampuan, tetapi juga berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga lewat kasih dan pertolongan Tuhan itulah kami menemukan segala sesuatu yang baik yang dapat menopang kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami selalu percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami gumuli, apapun yang kami rindukan,
dalam segala tugas panggilan dan profesi kami sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai di dunia swasta, dalam usaha-usaha kami, tetapi juga semua kami yang mungkin telah berakhir kerja sebagai pensiun, dalam hidup kami sebagai mahasiswa, pelajar, kami percaya selalu bahwa Tuhan akan datang melihat kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Di rumah-rumah tangga, di keluarga kami juga ada kesukaan yang selalu Tuhan sediakan, sukacita, semangat, menjadi kekuatan, menopang hari-hari kehidupan kami ya Tuhan. Ada makan dan minum yang cukup, ada segala sesuatu yang bisa menopang kami dengan baik juga kami miliki. Karena itu hari ini kami datang kepada Tuhan, kami membawa 1/10, kami membawa pengucapan syukur, kami membawa persembahan, dan kami meletakkannya di rumah Tuhan. Kami tidak akan pergi ke daerah-daerah terpencil yang jauh untuk memberitakan Injil Tuhan, memenangkan banyak orang untuk mengenal Yesus. Tapi dari apa yang kami beri di dalam jemaat ini dapat dipakai oleh gerejamu di atas tanah ini untuk meneruskan karya Allah di dalam keselamatan berita Injil kepada semua orang, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan dan memiliki Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Hamba-Mu telah membacakan beberapa pokok doa pengucapan syukur yang telah disampaikan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka datang dengan hati yang penuh syukur karena kasih-Mu besar dalam kehidupannya. Anak-anak, orang tua yang berulang tahun, kami taruh mereka semua di dalam nama Yesus. Kasih-Mu akan terus menyertai kehidupan mereka pada usia yang baru. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Tuhan jauhkan hidup mereka dari segala susah mara bahaya malapetaka maut. Dan Tuhan menyatakan masa depan yang gemilang bagi semua yang berulang tahun. Yang mengantar pengucapan syukur karena kasih berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarganya, kami juga bawa mereka taruh di altar Tuhan. Tuhan akan terus mengasihi kehidupan semua keluarga-keluarga yang mengantar pengucapan syukur pada hari ini, yang datang dengan perpuluhan, baik nama mereka yang telah tersebutkan ataupun yang tidak kami sebutkan. Kami juga serahkan mereka kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan masa depan mereka kami taruh semua di dalam nama Tuhan. Kasih-Mu menuntun dan menaungi kehidupan mereka. Ada yang membantu gereja dalam berbagai macam bentuk, lewat barang, lewat uang, untuk seluruh pelayanan di jemaat ini berlangsung secara baik. Juga kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas semua orang yang menunjukkan kasih-Nya kepada Allah di dalam seluruh pelayanan di jemaat ini. Duda janda, anak yatim piatu, kami juga bawa bersama persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan juga menolong mereka dalam kehidupannya setiap hari. Hamba-hamba-Mu Penatua Siamas yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan di dalam jemaat ini, mari Tuhan penuhi hidup mereka dengan kasih-Mu. Di rumah tangga dan keluarga mereka selalu ada kecukupan, sehingga mereka ada waktu untuk terus melayani Tuhan di dalam jemaat ini. Hidup kami, pekerjaan kami pada minggu yang baru, kami taruh semua kepada Tuhan. Encungkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, bimbing tuntun kami di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus, sumber segala berkat, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ada satu vokal grup Alfa Omega atas nama persekutuan dan majelis, kita memberi waktu untuk bisa menyaksikan kasih Tuhan lewat puji-pujian yang disiapkan.
Terima kasih untuk pujian. Tuhan memberkati trio Alfa Omega, dan juga Tuhan memberkati jemaat dalam pujian yang boleh dinyanyikan, mengingatkan kepada kita semua atas karya kebaikan Tuhan sebagai harta milik kita. Saat kita memilikinya, tidak meremehkan banyak orang dan menganggap rendah, karena semua kita ini sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan semua saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, berterima kasih karena hari ini kita bisa bertemu setelah kita melewati beberapa peristiwa besar yang terjadi dari pihak Tuhan kepada kita semua. Terakhir kita merayakan Fajar Paskah, kemudian kita mulai ada pada hari-hari penampakan Tuhan. Hampir seluruh hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam kalender gerejawi. Mulai dari kelahiran, dan kita akan rayakan untuk kenaikan Tuhan, tapi juga keturunan Roh Kudus. Orang tua dulu mereka bilang dengan sending Fes, itu juga akan kita rayakan. Kemudian kita akan siapkan diri lagi menuju kepada kelahiran Tuhan. Ada hari-hari gereja GKI, tetapi juga secara orang percaya di seluruh dunia ada perjamuan-perjamuan yang perlu kita lakukan. Melalui semua pesta gereja yang kita sudah lewati, semua kita memastikan diri telah bertemu dengan Tuhan yang menyaksikan segala kebesaran Allah kepada kita lewat kematian, lewat kebangkitan. Kita juga mendapatkan kelahiran baru, mendapatkan kekuatan baru untuk terus membentuk kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca Alkitab ini, termasuk yang hari ini kita baca, hampir dari tokoh-tokoh Alkitab pertama seperti Abraham, dan minggu lalu kita baca tentang Yohanes di Pulau Patmos, kemudian hari ini kita bicara tentang Rasul Petrus yang mengirim surat kepada semua orang-orang yang Alkitab menyebutkannya sebagai pendatang di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, Kapadokia, di Bitinia. Surat Rasul Petrus yang pertama ini ditujukan kepada mereka yang hidup sebagai pendatang di daerah itu. Dan satu kepastian penting bahwa tidak ada di dalam Alkitab ini disebutkan bahwa orang-orang yang bertemu Tuhan ini mereka bertemu Tuhan di sorga. Tapi dari Abraham sampai dengan semua tokoh yang disebutkan oleh Alkitab, termasuk 12 rasul yang mengikuti Yesus, mereka ini bertemu Tuhan di dunia ini. Ya, mereka bertemu Tuhan di dunia ini. Mereka bukan bertemu Tuhan di sorga. Jadi kalau kita mau bertemu Tuhan di sorga, kita harus berusaha bertemu Tuhan di dunia ini. Halo? Kalau kita mau ketemu Tuhan di sorga, harus kita ketemu Tuhan di dunia ini. Baru kita bisa ketemu Tuhan di sorga. Ya, tidak bisa kita berharap untuk bertemu Tuhan di sorga dan di dunia ini kita tidak bertemu dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan kepada kita di dalam pembacaan yang kita baca di 1 Petrus hari ini, keselamatan itu bukan mau diadakan, tapi keselamatan dari Allah ini sudah diadakan. Dan untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan Allah sudah sediakan ini, bukan kita semua yang percaya Yesus ini harus pergi lagi ke Golgota, tidak. Bukan pergi lagi ke dalam liang kubur dan mengalami kebangkitan, tidak. Tapi bagaimana kemenangan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus ini menjadi satu kemenangan besar bagi semua orang yang percaya
percaya kepada Yesus dan menyaksikan kepada seluruh dunia di dalam kekuatan iman yang tidak kita melihatnya pada hari ini. Seperti kata-kata Tuhan kepada Thomas, ya, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Seperti itu kita hari ini. Inilah yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya dan menyampaikan kepada semua orang yang ada di Asia Kecil, di Bitinia, di Kapadokia. Walaupun kamu tidak melihat Yesus secara kasat mata, tapi kamu telah percaya kepadanya dan mengimani kepadanya dan menunjukkan kasih dari Tuhan itu kepada semua orang. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Roh Kudus yang kita sembah ini sifat dasarnya adalah kasih. Dan kasih ini menjadi nilai jual besar dari Tuhan kepada dunia ini. Ya, apa namanya ya, menjadi tren. Bahasa-bahasa yang canggih nih, aduh, pendeta juga kurang-kurang gitu. Itu menjadi nilai jual Tuhan, yang sebelum Yesus datang dunia ini mempraktekkan hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata dan seterusnya dalam kekuatan hukum Taurat, yang oleh Yesus mengubahnya dengan undang-undang baru pada Matius pasal 5 sampai pasal 7. Berbahagialah, 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 berbahagialah terus. Dan terakhir Tuhan memberikan hukum kasih, yaitu kasihilah musuhmu, yang tidak pernah dipraktekkan oleh dunia ini. Sebenarnya kita yang percaya kepada Yesus ini tidak terlalu sulit untuk jalan hidup di dunia ini, tidak sulit. Ya, tidak sulit kalau kita bertemu Tuhan hari ini. Kita akan mengalami banyak kesulitan selama kita tidak bertemu Tuhan di dunia ini. Ya, itu baru kita bisa sulit. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan, tidak akan sulit di dunia ini. Apakah saudara baca di Alkitab Yesus bertemu orang dalam perjalanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, Yesus mempersulit banyak orang? Ada. Halo? Apakah saudara baca di Alkitab ini waktu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, orang yang matanya baik Yesus membutakannya? Ada? Kan tidak ada. Semua yang mereka rasa sulit di dalam hidupnya waktu bertemu Tuhan, mereka mengalami sebuah kemenangan. Yang tidak lihat bisa lihat, yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa dengar, yang lumpuh jalan, yang mati bangkit, yang lapar diberi makan. Itu artinya bahwa semua orang yang bertemu Tuhan pasti mengalami sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Kalau kita tidak mengalami hal baik dalam hidup kita, berarti mungkin juga kita belum bertemu Tuhan. Karena Alkitab tidak menyaksikan kepada kita ada orang yang bertemu Yesus tapi hidupnya dipersulit. Bukan hal main-main tentang semua yang telah dikerjakan oleh anak Allah ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak Allah ini belum pernah dilakukan oleh dunia ini. Ya. Tuhan ini kan tidak punya keluarga di dunia ini. Kita telah terpisah dari Allah karena kutuk dosa yang telah masuk ke dalam hidup Adam dan Hawa. Allah tidak terhampiri, hidup di dalam ketinggian dan kekudusannya yang tidak dapat dihampiri oleh manusia dalam titik dosa kecil apapun. Allah tidak punya kerajaan di dunia ini. Allah tidak punya silsilah keturunan di dunia ini. Tapi manusia yang telah dibentuk oleh Tuhan ini serupa dengan Allah itu sendiri. Dan oleh karena dosa mereka ini pergi dari Firdaus
Lalu dosa itu membuat Tuhan menutup seluruh pintu-pintu untuk masuk ke dalam Firdaus. Dan manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Ya. Karena itu anak Allah meninggalkan takhta kemuliaan itu, turun dan mencari kita yang telah keluar dari Firdaus itu. Di dalam penderitaan anak Allah, di dalam penyiksaan dan penyaliban anak Allah ini membuat kasih Allah yang besar itu membuka kembali pintu-pintu yang tertutup itu, supaya manusia yang mengalami penebusan di dalam darah anak tunggal ini dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk kembali ke dalam Firdaus yang telah hilang itu. Kematian Tuhan itu bukan kematian karena mengalami penderitaan selama 17 jam, bukan. Perkataan Tuhan di salib, hampir 3 penulis Injil ini mencatat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dengan satu suara nyaring di atas kayu salib. Suara nyaring itu menunjukkan tentang kekuatan penuh anak Allah yang menderita ini. Ya. Dan secara teologis mereka mengeksegesekan, menafsirkannya sebagai penyerahan kematiannya dalam sebuah kemenangan kepada Allah. Tidak ada orang lakukan penyiksaan di tempat itu sampai 17 jam seperti yang dialami oleh Tuhan. Jangankan orang yang berdiri jauh dari salib itu, ya, berapa puluh ribu orang yang telah datang di tangan kepala pasukan yang mengalami pertobatan oleh karena peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi di dalam penyaliban Tuhan, yang belum pernah mereka saksikan apa yang terjadi pada diri Yesus. Hari ini telinga kita harus lebih tajam untuk mendengarkan setiap cambukan pada tubuh Tuhan. Ya, sekitar 250.000 lebih dalam sekujur tubuh Tuhan ini mendapatkan luka dari cambukan. 150 buah luka jumlahnya itu dalam jumlah luka-luka besar. Dan tidak main-main apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itu artinya betapa susahnya kita ini mau kembali kepada Tuhan. Betapa susahnya kita ini mau kembali masuk ke dalam kerajaan sorga itu, dalam pengorbanan anak Allah ini. Ya. Yesus menunjukkan kemenangannya bagi dunia ini tanpa perang. Seorang tokoh revolusioner yang menunjukkan kemenangannya tanpa pertumpahan darah di dunia ini, yang membebaskan setiap orang tanpa memandang suku, bangsa, budaya, adat, dan seterusnya. Karena itu Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Bukan, sesama itu tidak menunjukkan kepada kita seperti yang dipraktekkan oleh orang Samaria. Yesus hanya bilang sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti semua orang di dunia ini. Ya, hampir decak kagum dunia ini kepada Tuhan yang mempraktekkan bentuk kasihnya kepada kita semua. Waktu mereka beritahu Herodes ada raja yang mau lahir di sebuah kandang, Herodes pun bertanya, adakah raja akan terlahir di sebuah kandang? Karena belum pernah didengarkan oleh telinga semua raja di dunia ini bahwa ada raja yang bisa lahir di dalam kandang. Mereka tahu seorang raja bisa menjadi raja karena ada silsilah keluarga kerajaan dan istananya, dan pasti lahir di istana. Tapi semua orang pintar memberitahukan kepada Herodes ada. Di mana? Di Mika 5 ayat 1. Oh ya, baca saya dengar. Bilang sama, kalau begitu kami lihat, nanti saya pergi dari belakang. Ya. Seorang raja yang tidak punya istana,
yang tidak punya silsilah kerajaan, yang terlahir di kandang yang hina itu, tapi melakukan tugasnya menembus seluruh kerajaan dunia ini. Yang tidak punya silsilah keluarga, tapi Allah mengerjakannya, memasukkannya nama Yesus di dalam seluruh kehidupan keturunan keluarga Daud pada Injil Matius pasal 1, atau pada Injil Markus yang menyebutkan terakhir pada anak Allah. Nama anak Allah ini dimasukkan dalam silsilah dan keturunan hidup manusia supaya menjadi bagian yang diterima oleh dunia ini. Ya. Kita yang semua tidak punya hubungan keluarga dengan Tuhan, hari ini Yesus telah menjadi keluarga kita. Amin. Amin. Hari ini Yesus sudah menjadi keluarga Vele, keluarga Swebu, keluarga Pangkali. Ya, Yesus menjadi bagian dari IKT, dari keluarga besar Manado, Ambon, dan siapa saja. Tuhan telah menjadi bagian dari keluarga kita hari ini. Tidak bisa kita percaya sama Tuhan hanya percaya saja, tidak. Kata-kata Rasul Petrus hari ini yang kita baca ini, ya, keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kita ini diuji dengan api, dan lebih mahal dari semua emas di dunia ini. Petrus sengaja menulis kalimat ini supaya mata kita itu tertuju kepada Kristus, dan kita menanggalkan segala sesuatu yang tidak membawa kita pada keselamatan. Keselamatan sudah ada, Tuhan sudah selesaikan. Tapi bagaimana sekarang hari ini kita pergi dan menerima keselamatan yang telah Tuhan sediakan itu? Siapa mau hidup selama-lamanya di dunia ini? Ya. Dunia ini sudah, semua orang sudah tahu sementara. Sudah tahu dunia ini sementara, tapi hidupnya seolah-olah tidak sementara. Dalam perkataan percakapan kita tahu, kita semua sadar bahwa hidup ini sementara. Tapi praktek hidup kita seperti dunia ini tempat kekal dan abadi. Kita lupa bahwa suatu hari nanti, ya, kita akan berhenti hidup di dunia ini. Dunia ini hanya tahu lahir, hidup, dan mengalami kesuksesan. Kalau hari ini ada kehidupan di balik kematian yang akan kita alami, itu hanya bisa terjadi dari pihak Allah bagi kita. Kita ini orang-orang luar biasa. Ya, banyak orang tidak percaya ada kehidupan di balik kematian. Tapi Yesus Kristus menjamin kepada semua orang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau kembali kepada Bapa di sorga lagi, harus datang melalui aku. Ya. Dan kita telah menerimanya. Kalau Yesus sudah menangkan kita dari seluruh kekuatan dunia ini, ya, jangan coba-coba saudara dikalahkan oleh dunia lagi. Tidak boleh. Kita memang lemah, tapi kuasa untuk mengalahkan dunia ini telah diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam kekuatan Roh Kudus, di dalam kekuatan kemenangan, kebangkitannya dari dunia kematian itu memberi kita kemenangan dan menunjukkan kemenangan itu kepada seluruh dunia ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Iman, pengharapan, dan kasih, ya, mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat menurut Ibrani, itulah yang disebut iman. Kasih adalah sifat dasar Allah yang harus kita yang percaya kepada Tuhan melakukannya di dalam hidup kita. Tidak bisa kita percaya Tuhan dan tidak mempraktekkan kasih.
harus kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita, karena itu sifat Tuhan kita. Dan pengharapan sesuatu yang sulit bagi kita, di bagian ini harus kita pegang Tuhan baik, supaya pengharapan untuk keselamatan yang telah Tuhan taruh di sana itu akan kita capai. Pengharapan itu harus menjadi satu dasar dalam hidup kita. Saya terlihat, tapi saya percaya besok Tuhan datang saya akan selamat. Dan kita pastikan hari ini selagi kita ada di sini untuk keselamatan yang Tuhan sudah taruh di sana. Itu saja. Ya. Kemenangan dari Tuhan pada kita ini sekali Tuhan buat bernilai kekal selama-lamanya. Karena itu mari kita pulang. Hari ini kita berusaha dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menangkan saya dari hidupku di dunia ini, saya juga harus mempertahankan kemenangan dari Tuhan lewat kehidupan saya yang baik. Menghormati Tuhan, menghormati segala sesuatu yang Tuhan buat bagi saya. Saya harus menunjukkan sifat dasar Tuhan dalam hidup, mengurangi segala sesuatu yang hanya membawa kepada kebinasaan. Tuhan tidak mau kita binasa. Karena itu Tuhan mengerjakan semua ini supaya kita selamat. Siapa yang datang dari surga ketemu kita? Ya, tidak ada satu orang datang dari surga ke dunia ini untuk beritahu kepada kita tentang semua yang Allah sediakan, kecuali anak Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa di sana ada kehidupan kekal dan ada kematian kekal, supaya semua kamu ini terlepas dari kematian dan murka Allah yang kekal itu. Hari ini saya akan melakukan penebusan dan telah dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan, selalu mengutamakan Yesus paling terdepan dari seluruh hidup kita. Karena hidup ini tidak selamanya di dunia ini. Saat saya berhenti hidup, saat itulah Tuhan pegang tangan saya untuk masuk pada kehidupan kekal yang telah disediakan. Kalau mau ketemu Tuhan di sorga, harus ketemu Tuhan hari ini di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan ayat 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 3 dalam keadaan berdiri, dan kita memohon berkat Tuhan mengakhiri seluruh ibadah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, dan seterusnya. Dipegang teguh
Tuhan, kami semua telah berhenti beribadah kepadamu di jam ini. Kami akan pulang tinggalkan rumah Tuhan. Kami akan masuk dalam segala sibuk dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami akan ada dalam setiap pergumulan rumah tangga, keluarga dan pribadi kami. Sabda Tuhan akan memisahkan mana sumsum dan mana yang tulang, mana rumput dan mana ilalang dalam hidup kami, mana yang gelap dan mana yang terang, supaya kami bisa mempraktekannya. Biarlah kekuatan Allah yang maha tinggi ini akan menuntun setiap langkah hidup kami, akan menuntun setiap hati kami ya Tuhan, untuk berjuang berusaha melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih karena Tuhan sudah mempersembahkan yang sangat luar biasa kepada kami yang percaya kepadamu. Karena itu kami tidak akan pernah sendiri dalam hidup ini. Tuhanlah yang akan menjadi tangan yang kuat, supaya kami meletakkan tangan kami di tangan Tuhan dan terus melangkah di setiap perjalanan hidup kami. Kami hendak berpisah dari rumah-Mu, karena itu kami hendak memohon berkat Tuhan untuk datang di dalam kehidupan kami semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan abadi dari Allah di sorga, persekutuan dengan Roh Kudus, berkat kelimpahan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan akan datang dan tinggal dalam seluruh kehidupan kampung Yahim di tempat ini, tapi juga dalam kehidupan kami sebagai persekutuan orang kudus dalam jemaat GKI dan dalam pribadi dan keluarga kami, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Onomi, Remai, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati jemaat sekalian. Demikian ibadah kita. Untuk itu atas nama majelis dan jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Albert Suebu STH yang telah melayani kita dengan firman Tuhan di pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih Pendeta. Sebelum kita masuk dalam informasi, kami akan memberikan waktu kepada Ketua Majelis untuk penyampaian beberapa hal. Silakan. Bapak Ibu Jemaat Onomi, Remai, iya. Pertama-tama mewakili Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin ada di jemaat kami untuk pertama kali dalam rangka ibadah. Tuhan memberkati. Beginilah jemaat kami, jemaat GKI Yahim. Dan juga Bapak Ibu di dalam gereja biasa ada kalender statistik jemaat. Terkadang kita banyak, terkadang akan masuk pada kalender yang sedikit. Mungkin kita saat ini ada pada kalender-kalender tersebut. Dan kalau kita lihat banyak indikator yang menyebabkan itu. Ya, oleh sebab itu majelis selalu
melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keaktifan. Salah satu majelis mengatur jadwal pelayanan supaya kita tidak bisa memungkiri bahwa vokal grup dan paduan suara itu salah satu indikator yang bisa meningkatkan keaktifan. Jadi saya himbau kepada pengurus WIK atau mungkin pengurus unsur untuk bisa berinisiatif untuk mengumpulkan unsur yang dipimpin atau WIK yang dipimpin untuk berlatih dan mengisi pujian di dalam gereja. Kita bertanggung jawab sama-sama untuk membangun jemaat ini, untuk mempertahankan keaktifan jemaat. Justru disitulah kita diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu satu pengumuman penting, terutama untuk ibu-ibu dan anak-anak. Bapak Ibu, Polres Jayapura, kami berinovasi membuat satu program yang namanya program APUSE Pelita. Pelita itu singkatan dari Pelindungan Perempuan dan Anak. Bapak Ibu, di Papua ini angka kekerasan terhadap perempuan dan bahkan terhadap anak itu sangat, karena latar belakang Papua yang sering kita dengar, banyak bahasa atau orang-orang terutama kaum Adam, kalau sudah membayar mas kawin dia berhak melakukan apa saja kepada perempuan, bahkan memukul dan melakukan hal-hal kekerasan lainnya. Itu sebabnya Polres Jayapura mengadakan satu inovasi baru, dan inovasi ini sudah mendapat juara di Kementerian Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi program ini saya kasih contoh saja, Bapak Ibu, kalau besok atau ke depan atau mungkin saudara kita, keluarga kita atau anak kita yang mengalami kekerasan terhadap perempuan, contoh mungkin suami memukul istri atau mungkin anak-anak yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun seksual, itu bisa melapor kepada kami. Karena saya sendiri adalah pilot projectnya, artinya saya yang memunculkan atau yang memberikan inovasi, dan itu sudah kami tentukan tempatnya. Bapak Ibu, kalau terkadang kalau ibu-ibu yang mengalami kekerasan, mereka takut pulang ke rumah, bahkan mereka bingung mau tinggal di mana. Kami punya tempat khusus dan itu kami rahasiakan. Kami sudah amankan ibu di situ dan anak-anaknya, supaya selama kami amankan mereka, polisi akan melakukan mediasi dan upaya-upaya pendekatan kepada suaminya, dan kami akan mengusahakan supaya hubungan ini bisa kembali harmonis. Setelah sudah aman, kami antar kembali pulang. Jadi ini perlu saya sampaikan, mungkin nampak tidak terlalu bermanfaat, tetapi suatu saat, terutama ibu-ibu, kita akan mengalami itu. Saya tidak bisa menentukan kapan, tapi dalam kehidupan kita pasti akan suatu saat kita akan mengalami itu, dan segera menghubungi saya, atau kalau tidak bisa menghubungi ke pemberdayaan perempuan dan anak di kabupaten bisa. Ya, kami akan mengantar dan mengamankan Bapak Ibu, dan kami rahasiakan tempatnya. Begitu siapa saja keluarga Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada anak satu yang sering saya bawa ke gereja, itu salah satu korban. Tetapi dia sudah nyaman tinggal dengan saya, jadi dia tidak mau saya tempatkan di tempat itu. Jadi itu juga termasuk korban kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, sehingga saya amankan dia dan dia sudah tinggal sama-sama. Itu salah satu korban. Jadi saya himbau kepada kita semua ke depan, kalau kita mengalami hal yang sama atau mungkin keluarga kita, saudara kita, segera sampaikan informasi ini. Mungkin hari ini tidak berguna atau mungkin kurang bermanfaat, tapi suatu saat ketika kita mengalami hal itu, kita kebingungan dan bisa menghubungi saya atau bisa datang ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura, karena kami bekerja sama. Kami akan melakukan upaya-upaya mengamankan, memberikan pembinaan, dan juga mengusahakan supaya masalah itu bisa ada rekonsiliasi dan kita bawa kembali untuk ke keluarganya. Kalau suaminya terkeras, kami akan proses hukum. Mungkin itu yang penting yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menghubungi saya kalau terjadi sesuatu. Karena saya juga di sini sebagai ketua, tapi saya juga kepala unit pelayanan perempuan dan anak Polres Jayapura.
jadi bisa menghubungi saya. Mungkin itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil nomor HP saya suatu saat terjadi bila mana keluarga kita, saudara kita atau kita sendiri mengalami, bisa segera menghubungi supaya cepat mendapatkan penanganan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Informasi untuk kita di pagi ini, pertama kateksasi tetap dilaksanakan setelah selesai dari ibadah ini. Kemudian jadwal ibadah unsur dan week dapat kita lihat pada warta jemaat yang telah kami cetak dan sudah berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dilihat di situ. Dan informasi yang ketiga, rapat majelis jemaat dan koordinator week akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 jam 18.30 atau setengah 7 malam bertempat di GSG. Ini merupakan undangan lisan, tetapi undangan tertulis akan menyusul. Jadi mohon perhatian untuk kita semua. Dan kemudian informasi yang keempat, hari Senin tanggal 19 April 2021 ada posyandu di kantor Kampung Yahim. Dan yang terakhir, majelis masih tetap mengharapkan partisipasi kita semua sebagai warga jemaat dan warga GKI untuk mendukung pembangunan gedung gereja GKI Onomi Flavou, yaitu dengan membeli kupon berhadiah yang rencana akan ditarik, penarikan undiannya bulan Mei. Jadi kupon berhadiah ini harganya 100.000 dan hadiah-hadiah yang akan diperebutkan ini sepeda motor, kulkas, mesin cuci, TV dan sepeda. Jadi Bapak Ibu yang berminat dan tentunya ingin mendukung pembangunan gedung gereja Onomi Flavou, ya bisa menghubungi majelis untuk membeli kupon ini. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada vokal grup Alpha Omega yang telah memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Saudara Paul Mukai yang telah mengiringi kita dengan keyboard. Juga tim multimedia yang telah menunjang pelaksanaan ibadah di pagi ini. Untuk kehadiran kita hari ini, dewasa laki-laki 37 orang, perempuan 75, anak laki-laki 5 orang, anak perempuan 7 orang, jumlah 124. Atas nama majelis kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah di minggu hari ini. Demikian penyampaian kami, atas perhatian kami menyampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.